Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua, pakar ataupun narasumber kita dari kementerian dan juga dari BKPSDM. Setelah memahami peraturan, tentunya kita berharap agar guru dalam jabatan fungsionalnya dapat naik pangkat dan jenjang dengan tepat dan benar, untuk bisa lancar dan lulus semuanya. Itu Ibu Kadisdik yang saya hormati, beberapa harapan yang kami lakukan dalam kegiatan ini. Selanjutnya serta sosialisasi, semoga semua sehat walafiat. Yang terhormat, pengangkatan guru dalam jabatan fungsional juga bagaimana tadi untuk uji kompetensi agar Bapak Ibu guru bisa naik pangkat dan golongan ya sesuai waktu, tepat waktu, juga sesuai aturan yang berlaku. Sehingga harapan tadi dari Pak Sekdis ya, kita bisa memahami peraturan terkait jabatan fungsional guru. Jangan lupa dibungkus koran. Kita guru jabatan fungsional akan selalu taat aturan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amaka fi majidah. MPD, dan yang ketiga Ibu Niken Aprianti SM. Bapak Ibu, ketiga narasumber ini telah siap berbagi ilmu dan informasi kepada kita seputar jabatan fungsional guru dan uji kompetensi yang belakangan ini memang menjadi trending topik ya, jadi bahan pembicaraan di kalangan guru, dan bukan hanya di kalangan guru, di kalangan kami juga pengawas seperti itu ya, cukup menjadi perbincangan hangat selama ini. Beberapa waktu lalu salah seorang teman saya sudah mengikuti uji kompetensi pengawas untuk perpindahan dari pengawas muda ke madya. Jadi saya mendapat sedikit cerita tentang bagaimana tuh soal-soal yang beliau hadapi, itu yang beliau kerjakan. Belum lama ini juga saya dan tentunya Bapak Ibu sempat 8 Januari 1996. Betul Ibu? Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, tadi sudah dikenalkan, saya dari Kusmawati. Saya bertugas di Sekretariat Direktorat Jenderal BTK di lantai 16 Gedung D, Senayan. Pasti Bapak Ibu sering saya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ini semuanya Suaranya kurang kencang. guru dinas, kepala sekolah ada juga, pengawas sekolah juga ada Bu, ada juga. Oke baik. Nah, saya akan fokus kepada pengangkatan pertama untuk JF guru, gitu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin untuk guru-guru, kepala sekolah, pengawas yang sudah memiliki JF, mungkin nanti informasi ini bisa disampaikan ke temannya yang belum diangkat JF. Tapi nanti Bapak Ibu lebih kepada pemaparan kedua, uji kompetensi, karena uji kompetensi itu untuk semuanya. Ketika JF akan berjenjang, juga uji kompetensi, gitu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Begini Bapak Ibu, di Permen PAN nomor 16 tahun 2009 itu kan dikatakan Bapak Ibu ya, pengangkatan pertama itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama S1, kinerjanya baik. Nah, yang ada salah satu persyaratan yang agak sulit dipenuhi, yaitu sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, karena adanya dengan persyaratan itu, Dinas Pendidikan itu nggak mau mengangkat Bapak Ibu sebagai JF, walaupun ketika Bapak Ibu melamar sebagai guru itu untuk menduduki JF, Bapak Ibu ya. Nah, karena Dinas Pendidikan tidak
tidak berani sebenarnya, bukan tidak mau, karena peraturannya mempersyaratkan sertifikat pendidik. Nah, sehingga SK-nya itu macam-macam Bapak Ibu. Ada SK-nya SK calon guru, ada SK-nya itu pelaksana guru, ada SK-nya fungsional guru, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu kita dapati di Dapodik ada 58 jenis nama yang berbeda untuk itu Bapak Ibu. Nah, keadaan ini nih terus berlaku Bapak dan Ibu. Karena seperti Bapak Ibu ketahui, kalau kita lihat undang-undangnya, itu kan jelas Bapak Ibu ya, guru adalah pendidik profesional seperti itu, yang memiliki kompetensi, itu Bapak Ibu ya. Nah, pengakuan kompetensi itu adalah dengan sertifikat pendidik. Nah, di Undang-Undang tahun 2005, itu kan harusnya selama 10 tahun, semua guru itu sudah S1 dan sudah bersertifikat pendidik. Tapi ternyata tidak semudah itu Bapak Ibu. Yang pertama, LPTK-nya terbatas Bapak Ibu. Tidak semua LPTK ada di setiap wilayah di Indonesia. Itu buat Ibu ya, Bapak Ibu. Jadi undang-undang itu memang mempersyaratkan guru itu harus bersertifikat pendidik, dan itu harusnya sudah selesai di tahun 2015. Nah, kemudian Bapak Ibu, di Permenpan RB Bapak Ibu, nah, ini maaf, ini masa beban kerja, tapi di Permenpan nomor 16 tahun 2009 yang sudah saya katakan tadi, itu adalah turunan, bukan turunan ya, tapi artinya Permenpan itu harus inline dengan apa yang dikatakan di Undang-Undang dan PP 74, itu Bapak Ibu. Juga Bapak dan Ibu, PP 74 itu jelas sekali kalau guru itu harus S1 dan bersertifikat pendidik. Jadi artinya Permenpan 616 tahun 2009 yang mengatur JF guru itu tidak boleh melanggar undang-undang dan PP. Jadi makanya Bapak Ibu, ketika guru belum bersertifikat pendidik, itu Dinas Jasa Penilai S1 dan bersertifikat pendidik. Nah, inilah yang menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan. Sehingga walaupun formasi PNS di tahun 2015 dan 2018 itu memang untuk formasi guru, tapi karena semua calon PNS dengan formasi guru itu belum bersertifikat pendidik, sehingga diangkat PNS tapi belum bisa diangkat ke dalam JF, sehingga namanya bermacam-macam. Kita temui ada 58 jenis SK yang berbeda di makanya belum diangkat sebagai JF guru, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kan guru jadi kasihan Bapak Ibu ya, karena belum diangkat jadi JF guru, artinya kan tidak bisa mendapatkan angka kredit. Pada kami. Nah, salah satunya adalah Bapak Ibu, dalam kegiatan pengadaan CPNS formasi tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan itu terdapat 383 CPNS dengan formasi JF guru. Nah, kemudian dari 383 PNS yang angkat dan JF guru, hanya 8 PNS yang sudah memiliki sertifikat pendidik, dan sisanya ketika guru sudah 3B uji kompetensi Bapak Ibu ya. Nah, itu kemudian kita jelaskan kembali Bapak Ibu ditindak lanjut dari SE kami. Jadi yang ikut uji kompetensi adalah guru yang sudah punya pangkat golongan 3C ke atas. Guru 3B silakan diangkat tapi tidak perlu uji kompetensi. Guru dengan golongan 3B boleh diangkat ke JF tapi tidak perlu uji kompetensi. Itu Bapak Ibu ya. Pada tunjangan profesi itu Bapak Ibu ya. Boleh nggak guru diangkat ke dalam JF walaupun belum sertifikat? Boleh, tapi belum berhak mendapatkan tunjangan profesi. Nah, jadi nanti kami sangat memohon Dinas Pendidikan itu benar-benar mengeceklah guru-gurunya mana yang belum bersertifikat. Karena Bapak dan Ibu sesungguhnya di Direktorat PPG kami sudah melakukan hitung ulang Bapak dan Ibu, dan kami berharap berdasarkan hitungan kami semua guru yang bertugas khususnya di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah itu di tahun 2024 itu sudah punya sertifikat pendidik semua kalau lulus itu Bapak Ibu ya. Jadi diputuskan PNS dengan golongan ruang
3A 3B yaitu penata muda, kemudian juga PNS dengan golongan ruang 3B penata muda tingkat 1 itu silakan diangkat tanpa uji kompetensi. 3 ke atas baru uji kompetensi, seperti itu. Nah ini sudah dalam agenda kami Bapak dan Ibu, sebagian juga sudah uji kompetensi. Nah bagaimana guru yang tidak terdata? Nah itu nanti akan kami rapatkan bagaimana baiknya, apakah ada uji kompetensi susulan atau mengikuti uji kompetensi dengan JF guru yang sama-sama naik pangkat dan jenjang Bapak Ibu ya. Sarjana, kemudian TMT 1 April, berarti kan dia sudah 2 tahun. Berarti angka kredit yang diperoleh itu 28, dilihat dari masa kepangkatan, seperti itu. Nah, kemudian penentuan angka dasar. Karena Saudara Heru Santoso itu masih guru ahli pertama, golongan ruang 3A, maka angka kredit dasarnya 0. Seperti itu. Berarti tadi kan angkanya dengan masa kepangkatan dapat 28. Angka kredit dasar karena dia masih golongan 3A 0. Berarti angka kredit yang diperoleh hanya 28, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ketika Pak Heru Santoso ingin naik pangkat dari 3A ke 3B, maka untuk naik pangkat 3B kan diperlukan 3A kan dia dapat 28, berarti dia kurang 22. Berarti untuk ke 3B dia hanya butuh 22. Tapi untuk menjadi guru ahli muda kan kebutuhannya 100. Berarti dia perlu 72 angka kredit.